Terus juga ada narasi bahwa oh kita ini kan ekspor, maka kalau rupiah melemah itu akan makin baik. Nah ini saya melihat ada penyesatan yang terjadi di masyarakat, tidak ada datanya gitu ya. Bisa nggak Pak 15.000 itu sering ditanyakan, saya katakan 1% chance-nya, 99%-nya butuh waktu. 1% adalah kedaulatan Tuhan, kan begitu ya. Selebihnya adalah kita memperhatikan 12 bulan mungkin terms-nya 16.850. Masyarakat Indonesia ini udah cukup dewasa dengan adanya sosial media. Anda tidak bisa lagi menyatakan bahwa Indonesia baik-baik saja ketika mereka bisa mengakses ChatGPT. Masukin apakah Indonesia baik-baik saja, itu kan keluar semua, jawabannya tidak gitu loh. Pak Nursi, silakan jelaskan kembali 3 hal yang terakhir tadi Anda sampaikan. Yang pertama soal profesional, yang kedua soal prudensial, kehati-hatian, yang ketiga soal prosedural. Gak boleh dilanggar dalam dunia keuangan, gitu ya. Nah, saya tidak tahu kenapa Purbaya menunjukkan citra seperti itu, saya tidak mampu menerjemahkannya, gitu ya. Itu kalau soal situasi. Dunia keuangan dalam cara Amerika seperti sekarang ketika Nixon shock terjadi seperti yang disebut dari Budiman pada 15 Agustus tahun 71 itu liar. Itu liar. Sebentar Pak Nursi, saya potong dulu. Maksud Anda apakah Pak Purbaya ini tidak menunjukkan 3 hal yang tadi Anda sebutkan? Iya, ketika dia nunjukin, saya menolak. Dan kemudian saya melihat senyum kecut di mereka. Itu kan diumumin keluar. Mestinya secara prudensial dia nggak perlu ngomong begitu. Kalau dia memang dia prudent dalam dunia keuangan, saya tidak perlu menjatuhkan institusi, tidak perlu, nggak perlu kayak gitu. Dia masih tetap berkuasa kok, yang namanya IMF itu, walaupun dia bagian dari Unholy Alliance, gitu ya. Kalau dia memang prudent, hati-hati melihat peta pertarungan kayak gitu. Anda tahu nggak, Marco Rubio ketika menjadi Senat sebelum menjadi Menteri Luar Negeri, itu risau melihat kejatuhan dolar. Saat itu dolar masih 58% dalam pertarungan cadangan devisa dunia. Sekarang cuma tinggal 56,7% gitu ya. Tapi apa dia bilang? Oke, kita memang dolar kita jatuh, tapi kita masih tetap bisa bertahan kok. Nggak usah khawatir. Itu Marco Rubio yang bukan orang keuangan mencoba ngebangun building market confidence sebagai Senat begitu. Sekarang jadi Menteri Luar Negeri yang ditolak oleh Cina. Dia tetap datang ke Cina dalam sikap yang rendah hati. Coba kebayang nggak? Jadi menurut Anda komunikasi Purbaya menjadi salah satu pemicu melemahnya rupiah? Iya, saya cuma ingin mengatakan, Mbok ya kalau merespon harus tahu bahwa sistem kita terdikte. Kalau sistem terdikte itu tidak perlu dijawabin ngerespon kayak gitu maksud saya. Tadi baru 2P kan, baru namanya prudensial, profesional, prosedural hal yang ketiga. Nah kita tahu prosedural hal kita tunduk pada mereka. Nah sekarang kita pindah, kalau begitu caranya sekarang bagaimana cara mengatasinya? Nah DSI benar. Tapi ada tetapinya, jangan kasus MDB seperti Malaysia berulang. Gitu, ingat ya kasus MDB berikutnya, itu nggak boleh berulang di Indonesia. Apa artinya? Anda harus transparan, neracanya harus terbuka. Tapi muncul juga pertanyaan, kenapa cuma soal sawit, nikel dan batu bara? Kenapa tambang-tambang lain enggak gitu? Padahal yang seperti saya ulang berkali-kali, bahkan termasuk di ruangan ini, sampai saya bilang, coba selesaiin transfer pricing. Terus sebagaimana saya bongkar ketika saya berada di DPR dan setelah di DPR, kan nggak berani. Karena melibatkan perusahaan-perusahaan yang memang dari yang menentukan Indonesia dalam posisi itu gitu ngelihatnya. Nah dari situ kelihatan apa yang tadi Pak Fuad bilang, bagaimana mereka mendikte, sekarang juga terasa mendiktenya. Perbedaannya adalah, perbedaannya tadi yang disebut, Prabowo mencoba tadi kalau pakai istilah Budiman, mencoba ngebangun hedging dengan modal ke semua pihak. Cuma hedgingnya tadi gitu ya, memang punya masalah gitu contohnya. Betul, dengan strategi hedgingnya betul. Nah dari sana dia tidak tunduk sesungguhnya pada realitas. Itu yang saya maksud. Jadi contoh sederhana tadi bagaimana saya menceritakan Trump didampingi oleh 3 menterinya dengan 8 CEO-nya. Sementara Cina itu didampingi dengan bagaimana presidennya dan wakil presidennya, wakil perdana menterinya dan beberapa tokoh. Tapi begitu ketemu Putin, dia beda lagi nampilin dirinya. Apa artinya? Artinya dia bisa gitu menampilkan dirinya secara proporsional, secara benar. Dia berhadapan dengan siapa. Nah sekarang saya pindah ke sautan ke Bang Fuad sama ke Anda tadi. Saya coba lanjutkan karena tadi kan pembahasannya kita tentang ekonomi kita ya. Satu hal yang ditanyakan orang banyak adalah, karena tadi bahas Pak Purbaya, apakah
visible bahwa dalam 30 hari rupiah itu ke 15.000 karena itu yang diumumkan ke publik ya. Jadi terus juga ada narasi bahwa kita ini kan ekspor, maka kalau rupiah melemah itu akan makin baik. Nah ini saya melihat ada penyesatan yang terjadi di masyarakat. Tidak ada datanya gitu ya. Jadi yang pertama, berdasarkan model yang saya hitung, kita lihat dari tahun 98, 2008, 2013. Untuk rupiah itu bisa ke 15.000 dengan faktor internal dan eksternal yang di-manage seperti yang tadi disampaikan, itu paling cepat 18 bulan sampai 30 bulan. Kalau dalam 30 hari, menurut saya kalau dia bisa devisa hasil ekspor itu segera dilakukan, semua dipulangin, terus kemudian satu pintu tadi DSI itu dijalankan, terus punya uang untuk mengintervensi, unlimited money, mungkin bisa, tapi itu pun nggak akan bisa. Berdasarkan data saya mungkin kalau 1 tahun pun di 16.850. Simulasinya tidak memungkinkan. Agak berat. Kita boleh optimis karena kalau nggak punya keyakinan, yakin aja belum tentu berhasil ya, apalagi nggak yakin gitu ya. Tapi antara optimisme dengan realistis itu, kita sebagai orang menjadi realistis itu dua hal yang berbeda. Dan saya melihat kalau untuk menjawab publik, bisa nggak Pak 15.000 itu sering ditanyakan. Saya katakan 1% chance-nya, 99%-nya butuh waktu. 1% adalah kedaulatan Tuhan, kan begitu ya. Selebihnya adalah kita memperhatikan 12 bulan mungkin terms-nya 16.850. Nah, ini yang akan kita perhatikan terlebih dahulu. Dan kemudian apakah sekarang kalau rupiah melemah itu bukankah kita menjadi lebih baik? Ada yang orang lupa bahwa ada punishment, penalti yang didapatkan Indonesia itu rasionya 1,8 sama 1. Ketika kita mendapatkan windfall dari pelemahan rupiah, satu kita dapat katakan dari ekspor. Tetapi banyak orang lupa ada biaya 1,8 yang kita harus bayar karena kita punya utang luar negeri, kita masih import dan seterusnya. Sehingga sweet spotnya di mana? Ini yang menjadi pertanyaan. Rupiah itu sweet spot di berapa? Kira-kira di 15.000 sampai 15.500 kita punya sweet spot. Pada saat rupiah di 17.800, setiap hari kita itu tekor 1.618 triliun kira-kira. Nah, ini yang menjadi masalah. Lalu angka 1 sama 1,8 dari mana? Windfall ekspor kita 748 miliar dolar triliun. Yang satunya adalah 1.348 triliun. Ya, kurang lebih. Nah, itu yang menghasilkan 1,8 dan 1 perbandingannya. Sehingga dari sini kita tahu kalau pemerintah itu merasa bahwa kita baik-baik saja, masalahnya bukan di data, tetapi di mentalitas. Jika kita menganggap, memanipulasi pikiran kita, dopamin, bahwa Indonesia baik-baik saja, everything gonna be okay. Kenyataannya tidak oke. Kenyataannya ketika rupiah terus bleeding, ada cost yang harus dibayar. Jadi kalau komunikasi perbaya diperbaiki, rupiah bisa menguat lagi? Yang kita butuhkan adalah masyarakat Indonesia ini udah cukup dewasa dengan adanya sosial media. Anda tidak bisa lagi menyatakan bahwa Indonesia baik-baik saja ketika mereka bisa mengakses ChatGPT. Masukin apakah Indonesia baik-baik saja, itu kan keluar semua. Jawabannya tidak gitu loh. Nah, ini fakta yang harus kita hadapin. Nah, terus kemudian ada satu hal lagi, ini menarik. Ketika kita melihat orang ke mall, saya setuju. Makan tapi nggak belanja. Tutup semua orang, bener. Nah, ini yang kita sebut dengan lipstick effect. Apa itu lipstick effect? Manusia itu cenderung dia make up biar kelihatan cantik supaya dia happy. Jadi dia jalan-jalan, dia beli barang-barang murah. Tapi dia tidak pernah membelanjakan uangnya untuk beli mobil misalnya, beli rumah, beli barang-barang yang mahal. Nah, ini akan menjadi masalah yang sesungguhnya ketika orang itu kelihatannya jalanan ramai, macet, berarti ekonominya bagus. Seperti tahun dulu, krisis moneter, krisis politik, jalanan sepi. Kalau sekarang jalanan ramai, kesannya bagus. Itu semu. Pada kenyataannya mereka keluar bersama keluarga, jalan-jalan aja, bakar BBM, yang penting happy. Tapi they never spend the money. Nah, ini kan larinya nanti ke consumer spending yang sebenarnya pelan-pelan akan turun. Pengangguran akan muncul. Terus bagaimana dia bayar utang? Ketika kita nggak usah ngomong utang kepada struktur perbankan resmi, pinjol aja udah 100 triliun. Itu kan udah pasti bad debt di situ. Bagaimana dengan NPL yang tadi disebutkan udah 4,6. Sementara di satu sisi UMKM sekarang kalau kita cross check ke ground sendiri, mereka setengah mati untuk bisa mendapatkan bisnis yang bisa jalan. Belum itu selesai, ya. Ini yang harus menurut saya menjadi catatan tentang ekonomi. Belum itu selesai, diumumkanlah bahwa oke lah kita dapat angin segar. Suku bunga dinaikin, mau tidak mau. Tapi ingat, kenaikan suku bunga itu berdampak kepada NPL, orang nggak bisa bayar, ya.
Tapi bersama dengan itu diumumkan tentang satu pintu ekspor yang mana kebijakannya sendiri pun masih meraba-raba. Akhirnya kan 1 Juni sampai akhir tahun ini masih masa transisi. Setelah itu baru mulai 2027 itu langsung dihajar dong sama investor asing, dibuang lah, kita di sell off, sahamnya di sell off. Orang juga takut ini dimonopoli harganya, gue bisa pindah palm oil ngambil dari Malaysia misalnya. Kan itu kan poinnya. Nah, setelah kita lihat ini berarti kita melihat bahwa tidak siap nih kondisinya untuk disampaikan kepada publik. Belum itu selesai, ini Iran perang lagi, keluarlah sebuah rencana yang luar biasa. Hanya PT perorangan yang boleh mendapatkan UMKM 0,5%. Yang PT biasa masuk ke PPh Badan. Ditangkap salah lagi sama masyarakat. Karena masyarakat pun even banyak yang tidak paham bahwa ada PT perorangan. Nah, semua akhirnya narasi yang digiring adalah, oh, pemerintah lagi susah rakyatnya, sekarang pajaknya naik 22%. Ini yang saya berusaha mengklarifikasi ke publik. Hei, bukan seperti itu ceritanya. Nyatanya seperti apa, Mas? Jadi kan ceritanya sekarang pajak tidak naik, tetapi PT umum, yang PT umum itu, pada saat dia mendapatkan omset sudah lewat daripada bracket UMKM, ya dia harus bayar PPh Badan. Kalau kamu mau tetap mendapatkan yang insentif 0,5% dari top line atau revenue, kamu harus membuat PT perorangan, kan begitu. TV juga kena ya? Iya, itu yang masa lalu kan. Yang sekarang ini makanya tidak ada hearing ke publik, tiba-tiba keluar beritanya. Kita pun mau menganalisa di mana datanya kan gitu. Berarti lagi-lagi komunikasi pemerintah. Nah, komunikasi. Jadi Oke, saya mau tanya ke Bang Rey dulu, Bang. Anda melihat komunikasi pemerintah apakah ini salah atau sudah on track? Ya, Atau malah sengaja karena kita optimis? sebetulnya kan kita nggak bisa menilai salah atau tidak, tapi yang bisa kita lihat itu respon publiknya seperti apa. Nah, kalau kita lihat akhir-akhir ini, apa saja pun kelihatan yang keluar dari pihak pemerintah, respon publiknya itu negatif. Terakhir misalnya Seskap tadi memberi informasi soal perjalanan presiden yang ke 54 negara untuk menanggapi kritik dari Dino Patijalil. Tapi kalau kita baca di media sosial, tanggapannya negatif. Bukan substansinya mungkin kehilangan, tapi gaya bicaranya, ya, notasi bicaranya, kemudian juga argumen-argumen yang dibangun itu kecenderungannya adalah apa istilahnya itu, selalu melihat bahwa pihak rakyat itu yang salah gitu, pihak rakyat itu yang nggak benar baca gitu. Artinya di satu segi ada pola komunikasi yang arogan dari pihak pemerintah, jadi yang bukan rendah hati, yang arogan. Apa yang disebutkan tadi misalnya dengan Pak Purbaya yang mengatakan kami akan menolak IMF gitu ya, kira-kira menolak pinjaman dari IMF. Di satu segi mungkin beliau mengatakan kepada publik bahwa kita nggak seperti 98 kita ditundukkan oleh IMF, sekarang kita perkasa di depan IMF. Tapi pesan yang dibaca publik kan beda gitu. Nah, pokok dasar dari bacaan publik yang beda ini di mana? Ya, tata kelola pemerintahan yang Anda sebutkan itu tadi sejak dari awal. Jadi ini bukan hari ini, sejak dari awal orang sudah melihat apa yang disampaikan oleh presiden, lalu apa yang dilakukan, rasanya selalu beda-beda gitu. Selalu pada tingkat tertentu misalnya kalau kita mau melakukan ini, ya, efisiensi perjalanan ke 54 negara. Efektivitas birokrasi sampai 100. Budiman ikut-ikut di dalam. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kan itu ada hasilnya dari perjalanan, Bang. Poinnya mungkin saya boleh tambahkan, poinnya bukan di situ. Hasil tidak hasil, yang harus kita perhatikan adalah, karena ini masukan ya buat government kita, karena kita cinta negara kita. Ini kita bicara tentang apatisme yang sudah terjadi, past performance. Terlepas dari lu dapat proyek 100 triliun apapun itu, poinnya bukan di situ. Nah, saya beda lagi cara melihatnya. Oke, Anda bawa 61 triliun katanya dari Prancis ya. Anda bawa 61 triliun, tapi target kita segitu enggak? Ini kan pemerintah ini nggak mau jelaskan kepada kita target kita dari 54 negara ini apa. Jadi ibaratnya saya jalan-jalan, kira-kira gitu loh ya. Saya bawa 1-2 oleh-oleh, saya katakan saya sukses. Padahal mungkin anak saya, ini istri saya macam-macam tuh mintanya 5 dan 6. Jadi sejak awal presiden jalan-jalan ke 54 negara itu misalnya, kita nggak tahu target yang dicapai itu apa. Bahwa seolah kami bawa 61 triliun. Loh, 61 triliun kan target kita 100. Target kita 150. Apalagi Anda sudah bolak-balik 3 kali ke Prancis. Macam cuma 61 triliun. Dan seterusnya. Jadi cara melihatnya itu, Bung. Dalam konteksnya manajemen pengelolaan bangsa gitu loh. Ya, itu jadi saya setuju, nggak ada betul. tiba-tiba
Kita dikritik kita dapat 61 triliun. Loh sejak kapan kita mengatakan bahwa targetnya cuma 61 triliun? Kalau tidak pergi tidak ada hasil loh Bang. Hah? Kalau tidak pergi tidak ada hasil. Itulah masalahnya ketika disebutkan 61 triliun itu disebut hasil. Hasil dari mana? Long target kita 100 kok. Oke, baik. Saya mau tanya ke Bang Jadi Firman cuma terkait dengan 60% komunikasi yang pemerintah dapat, ini seperti misalnya. apa Bang sebenarnya yang Pertama, terjadi? perjalanan ke luar negeri ya. Pertama harus diakui bahwa Pak Prabowo ini menjadi presiden dalam sebuah situasi terjadi pergeseran ya, ada shifting, ada global shifting segala macam. Dalam ketika terjadi proses global shifting, Pak Prabowo sekali lagi memainkan 3 tadi itu. Hedging, bargaining, dan deterrence. Belum semuanya ke arah sana. Kita baru main pada level pertama ini. Mainkan pada level hedging. Soal bargaining kita apa? Bargaining kita sederhana aja. Bahwa kita satu negara yang demokrasi langsung terbesar di dunia, ya, bahkan melebihi Amerika dalam soal pemilihan presiden misalnya contohnya, negara Muslim, negara archipelagik segala macam, dan posisi Indonesia yang memang tidak ada masuk satu blok, baik itu Commonwealth, pertahanan atau apapun juga menjadi daya tawar yang bisa dimainkan dengan bukan kuat tapi kenyal kali ya. Indonesia bukan negara yang kuat dalam pengertian hitung-hitungan hard powernya, tapi lebih pada agile, elastis, soft powernya. Karena kita memang angkatan bersenjata kita bukan salah satu yang terkuat. Dalam keadaan dunia yang sedang berubah ini, terjadi shifting, ya, terjadi juga keretakan antara di dunia barat antara Amerika dan Uni Eropa, ya, kemudian China yang rising segala macam. Dalam keadaan seperti itu, mau nggak mau sebagai newcomer, Presiden Pak Prabowo newcomer, beliau melakukan penjajakan. Apakah selalu hasilnya ekonomi? Ya kadang-kadang hasilnya juga tidak harus dalam bentuk investasi. Meskipun kayak misalnya keberadaan Pak Prabowo berkunjung ke beberapa negara misalnya untuk teknologi, ruang angkasa, energi terbarukan nuklir terutama dengan Rusia, dengan Amerika juga maritim, dengan China infrastruktur segala macam, itu dimainkan satu persatu. Kenapa harus melakukan seperti itu? Dan kenapa tidak seperti Bung Karno misalnya seperti itu? Beda begini Prof. Ihsan Nursi dan Rai ya, bahwa pada waktu zaman itu Bung Karno tujuannya jelas. Bagaimana merebut Irian, merebut Papua. Dan dia memang Bung Karno zigzagnya waktu ada bipolar ya, baru timur jelas dua sisi. Amerika nggak bisa dirayu untuk mengusir Belanda, dia ke Soviet cari senjata. Di era sekarang ini lebih multipolar bukan bipolar, lebih multipolar. Lawannya unipolar dengan multipolar. Kalau dulu bipolar enak, kanan kiri zigzagnya. Sekarang multipolar. Ya kalau dalam istilah filmnya Dancing with Wolves lah. Menari bukan sekedar mendayung di antara 2 karang seperti Bung Hatta bilang. Menari di antara serigala-serigala. Dan kita harus akui, secara inherent kita hard power kita lemah. Memang harus kita akui ya. Pertama, sumber daya alam kita ini kekuatan sekaligus juga bisa menjadi penggoda orang untuk menguasai. Kedua, sistem demokrasi liberal kita yang 5 tahunan memungkinkan setiap 5 tahun perjalanan republik ini dihack oleh kekuatan-kekuatan luar maupun di dalam ya. Ketiga, sumber daya manusia kita yang pas-pasan mau nggak mau membuat kita juga belum cukup punya deterrence power karena sumber daya manusia kita pas-pasan ya, nggak punya nuklir ya, nggak punya nuklir, senjata nuklir dalam artian itu kita nggak punya deterrence power ya, nggak punya deterrence power. Dalam keadaan seperti ini memang harus diakui dunia juga lagi multipolar, lagi tarik-tarikan. Saya membayangkan Pak Prabowo atau siapapun presidennya yang harusnya kepilih kemarin 2024 sampai beberapa tahun ke depan adalah terus mencoba mencari keseimbangan, titik equilibrium yang selalu berubah. Kira-kira seperti apa dinamis. mencari keseimbangan itu kita Ujungnya apa? akan Ujungnya jawab apa? lagi secara lengkap. Titik equilibrium di mana? Nanti kita Nanti saya jelaskan. jelaskan. Titik equilibrium di mana? Saya jelaskan nanti.